Shalom, shalom wanita-wanita yang luar biasa di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali. Apa kabar semuanya? Tentunya saya berharap kita dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Dalam segala sesuatu sama seperti jiwa kita makmur di dalam Tuhan. Dan puji Tuhan di kesempatan kali ini telah kembali hadir bersama dengan kami, hamba Tuhan yang juga tentunya luar biasa, di mana beliau telah siap untuk memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan yang akan menumbuhkan iman kita lebih lagi. Namun tidak kalah penting, lebih dahulu saya akan mengajak kita semua, mari angkat suara kita akan memuji nama Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga remang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga remang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Amin, amin. Dia adalah Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kita jatuh sampai tergeletak. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
ditangkap dan dipulihkannya. Pada saat itu Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk menyambut kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi kami semua Tuhan, biarlah roh hikmat dan pengertian Bapa dicurahkan atas kami Tuhan, agar kami bisa mencerna setiap kebenaran firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu, biarlah setiap kata yang keluar daripada mulut bibir hamba-Mu adalah pilihan Engkau sendiri. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hambanya yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Shalom wanita-wanita yang luar biasa di dalam Tuhan. Mari kita bersuka cita karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum saya sharing firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk waktu ini, di mana kita bisa mendengarkan firman Tuhan, supaya kita dibangkitkan lebih lagi Tuhan, dan kita bisa lihat janji-janji-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kita Tuhan, di setiap saat, di setiap waktu, di setiap musim Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman untuk hari ini, biar firman-Mu bicara kepada hati kita, supaya kita lebih dekat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Dan hari ini saya akan sharing tentang janji-janjinya adalah ya dan amin. Nah, firman-Nya adalah di dalam 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab betapapun banyaknya janji Allah, semuanya adalah ya di dalam Kristus. Jadi melalui Dia, amin diucapkan oleh kita untuk kemuliaan Allah. Dalam hidup kita sehari, kita semua pernah mengalami orang-orang yang mengecewakan kita dengan kata-kata dan janji-janji mereka. Bahkan kita pernah bikin janji sama orang dan kita tidak menepatinya. Yang sering terjadi, orang mengatakan akan melakukan sesuatu, tetapi tidak melakukannya. Mereka bilang mereka tidak akan terlambat, tetapi mereka terlambat. Ya, mereka janji mereka tidak akan melakukan kesalahan yang sama, tapi mereka tetap melakukan kesalahan yang sama. Jadi kita menjadi orang yang tidak percaya dengan kata-kata orang lain. Nah, banyak orang terkadang dalam upaya melindungi diri mereka dari kekecewaan, mereka jadi susah untuk percaya orang, dan apalagi kalau sudah sering kecewa, ya. Mungkin mereka berpikir, pasti si A, dia tidak akan menepati janjinya. Kita lihat hal-hal seperti ini terjadi di sekeliling kita tiap hari. Ya, jadi terkadang ketika kita mendengar firman Tuhan, banyak orang merasa sulit untuk mengatakan amin karena berpikir apakah mungkin bagi saya untuk keluar dari masalah saya. Saya telah kehilangan wang jutaan, begitu banyak wang, tentu tidak ada harapan di sini. Nah, kita tahu bahwa iklan-iklan yang kita lihat di TV atau sosmed itu memberi janji kepada kita setiap hari, dan sebagian besar janji tersebut dilebih-lebihkan, ya, kita tahu. Tetapi kita sebagai manusia justru mudah mempercayai klaim atau janji tersebut. Misalnya, kamu harus punya makeup merek ini, memang mahal, tetapi dijamin akan membuat tampilan wanita bersinar, glow, ya. Atau beli gadget ini untuk membuat hidupmu lebih mudah, atau minum obat ini, atau makan ini dan itu supaya langsing, drastik, dan masih banyak lagi. Dan iklan memang efektif, ya, kerana setiap orang memiliki keinginan dan kebutuhan. Dan kita semua, termasuk saya, terkadang terjebak, ya. Kita percaya bahwa membeli atau memiliki sesuatu akan memberikan hasil yang dijanjikan. Kita akan
terlihat lebih keren, lebih cantik, lebih percaya diri dan lain-lain. Tapi sayangnya kita tahu bahwa tidak semua yang dijanjikan atau klaim oleh iklan itu betul-betul terjadi. Okay? Tapi firman Tuhan itu pasti, amin. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Ya, dan firman-Nya mengarahkan kita kepada sesuatu yang lebih besar dari kebahagiaan dan kepuasan sementara, yaitu hubungan dengan Tuhan sendiri. Amin. Tuhan yang bersifat pribadi, yang mengasihi, peduli, dan melihat semua yang kita alami dan yang mengetahui segala tentang kita. Hanya Tuhan. Amin. Dan seperti dalam semua hubungan, kita tahu bahwa kita harus mengenal orang tersebut terlebih dahulu. Dan setelah kita mengetahui siapa mereka, kita bisa mulai membangun kepercayaan kepada mereka. Inilah cara kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita membaca firman-Nya, amin, untuk mengetahui siapa Dia, siapa Tuhan. Dan kemudian kita belajar untuk mempercayainya dan janji-janjinya. Nah, jika kita jarang membaca Alkitab, bagaimana kita dapat mengetahui tentang janji-janjinya kepada kita, ya? Bagaimana kita dapat percaya bahwa Dia dapat menolong kita? Dan bagaimana kita dapat beriman kepadanya? Ayat yang di Bilangan 23 ayat 19 saya baca, ya. Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketika saudara memulai merasa ragu-ragu atau tidak yakin, bahkan mulai ada rasa pesimis tentang firman Tuhan, ingatkan diri saudara bahwa Tuhan bukanlah manusia. Amen. Dia adalah Tuhan. Dia tidak berbohong. Dia tidak seperti orang-orang yang telah berjanji kepada saudara namun mengecewakan. Allah memiliki kemampuan untuk mewujudkan apa yang Dia janjikan di firman-Nya. Tuhan itu setia. Amin. Apa yang Dia janjikan, Dia akan menggenapinya. Setiap firman Allah adalah roh dan hidup. Di Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Itu adalah kata-kata dari Yesus sendiri. So, perkataan yang diucapkan Yesus digambarkan penuh dengan roh dan kehidupan, yang menunjukkan bahwa perkataan itu bukan sekadar perkataan biasa, tetapi firman yang memiliki kuasa untuk mengubah dan memberi kehidupan ketika kita percaya dan mengikutinya. Oleh kerana itu, apa yang Tuhan katakan, Dia akan genapi. Amin, itu yang saya percaya. Dan ayat ini mendorong kita untuk mengandalkan firman-Nya, janji-janjinya, dan hidup sesuai dengan firman-Nya, sehingga kita dapat mengalami kehidupan sejati dan kepuasan. Nah, ayat ini juga menjadi pengingat bagi kita untuk memprioritaskan pertumbuhan rohani kita dan mencari bimbingan Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. So, Alkitab penuh dengan janji-janji dari Tuhan yang memberikan penghiburan, sukacita, harapan, kedamaian, dan petunjuk bagi orang percaya. Bahkan dikatakan bahwa ada lebih dari 7,000 janji dalam Alkitab untuk umat manusia. Wow. Amin. So, kita dapat mengandalkan janji-janji ini dan yakin bahwa Tuhan setia untuk memenuhi setiap janjinya. Amin. So, Tuhan memiliki tujuan, di balik setiap janji. Tidak ada satu pun janji Tuhan yang merupakan pernyataan yang acak atau dangkal. Itulah sebabnya bagian kita untuk mengetahui janji-janjinya, mempercayainya, berpegang teguh pada janji-janji itu
dan menerimanya dalam kehidupan kita. Mari kita lihat lagi di 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab betapapun banyaknya janji Allah, semuanya adalah ya di dalam Kristus. Jadi melalui Dia, amin diucapkan oleh kita untuk kemuliaan Allah. Nah, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan artinya bahwa Yesus Kristus adalah ya dan amin untuk semua janji Allah. Bahwa Yesus adalah jaminan dan peneguhan janji-janji Allah. Nah, amin berarti sudah tentu, sungguh-sungguh, terjadilah demikian. Misalnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan menerima kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Ya, sesungguhnya. So, kata amin adalah kata yang luar biasa kerana hampir merupakan kata universal. Kata amin disebut sebagai kata yang paling dikenal dalam percakapan manusia. Kata ini berhubung langsung dan hampir identik dengan kata Ibrani untuk percaya, yaitu aman, atau setia. So dengan demikian, kata ini mengungkapkan kepercayaan dan keyakinan yang mutlak. Ayat ini menyatakan dengan tegas bahwa janji-janji Allah adalah amin di dalam Yesus. Atau janji Allah adalah benar setia dan diteguhkan di dalam Yesus. Nah, kita sebagai umat Kristiani harus menanggapi kepastian janji-janji Allah dengan amin. So, jangan pelit dengan amin kita ya. Karena amin menandakan penegasan dan kepercayaan kita terhadap kesetiaan Allah. Semua janji Tuhan adalah ya di dalam Kristus, tetapi Dia mengenapi semua janji Alkitab, ya, bukan keinginan pribadi. Jadi kita harus berhati-hati untuk tidak mencampur adukan janji-janjinya dengan keinginan pribadi kita, ya. Contoh, Alkitab berkata, Tuhan akan mencukupi semua kebutuhan saya, okay? Tetapi saya ingin membeli rumah di daerah elit, ya, misalnya. Saya tahu sebenarnya aku tidak mampu membelinya. Tetapi saya terus berdoa, memaksa dan berdoa, Tuhan Engkau membuat segalanya mungkin sehingga saya dapat membeli rumah itu. Itu kan kebutuhan saya, Tuhan. Dan saya berdoa dan terus berdoa dan saya bilang ya dan amin Tuhan. Namun itu bukan kebutuhan, itu adalah keinginan pribadi saudara saya, okay? So kita harus berhati-hati dalam hal ini. Kerana kalau mujizatnya tidak terjadi, kita meragukan kebaikan Tuhan. Kita kecewa, tidak ada semangat dan mungkin kita jadi malas untuk berdoa dan malas untuk baca firman Tuhan. Kita mut-mutan dan segalanya, ya, padahal itu bukan salah Tuhan. Amin. So contoh yang lain, ketika ada anggota keluarga yang sakit, kita pasti ya berdoa agar Tuhan menyembuhkan dia. Nah, kita percaya Tuhan adalah penyembuh kita. Kita berdoa dengan semangat, ya, dengan penuh iman, dan kita percaya dalam Tuhan bahwa Tuhan akan menyembuh dia. Tapi jika tidak terjadi apa-apa, kita tidak boleh memaksakan keinginan kita. Saya tahu hal ini akan menjadi sulit, ya, apalagi itu adalah anggota keluarga saya atau orang yang dekat dengan saya, ya. Tetapi kita harus menyerah mereka kepada Tuhan dan membiarkan kehendak Tuhan yang terjadi. Yang penting kita jangan kecewa, tapi kita terus doakan mereka. Tapi kalau Tuhan bilang stop, jangan doa untuk kesembuhan, kita harus mentaati firman Tuhan. Okay? So kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan, biar kehendak Tuhan terjadi. Jadi kita berbicara tentang mengatakan ya dan amin kepada firman Tuhan. Ini merupakan ungkapan, ya, kepercayaan kita kepada kesetiaan Tuhan. Ketika kita mengatakan ya dan amin, kita sedang memfokuskan perhatian kita pada janji-janji Tuhan dalam Alkitab, ya, daripada tenggelam oleh pencobaan yang kita hadapi. Amin. So Tuhan mengasihi anak-anaknya dan ingin kita yakin akan Dia dan janji-janjinya.
terlepas dari apapun yang terjadi di dalam hidup kita, ya, perubahan yang kita hadapi atau ketidakpastian dunia ini. Tuhan mau kita yakin akan Dia dan janji-janjinya. Nah, jika sahabat saudara menjanjikan, oh kalau aku dapat bonus ya, aku janji akan membelikan ponsel baru buat Anda. Bagaimana tanggapan saudara? Itu belum terjadi loh. Saudara belum lihat atau menerima ponsel baru di tangan saudara. Tapi apa tanggapan saudara? Pastilah, termasuk saya, pasti saya akan senang, semangat, menunggu dengan penuh harap agar teman saya mendapatkan bonusnya, ya, dan bahkan saudara akan berdoa kepada Tuhan tiap hari agar sahabat saudara benar-benar mendapatkan bonusnya supaya kita bisa dapat HP yang baru. Nah, sekarang apakah kita memiliki semangat, harapan dan sukacita yang sama ketika kita mengetahui janji-janji Tuhan yang di firman-Nya? Nah, dengan janji-janji Tuhan, sukacita, harapan dan semangat kita seharusnya ya jauh lebih besar kerana Allah tidak akan mengecewakan kita. Amin. So, jadi bagaimana kita hidup? Ini ada pertanyaan bagus buat kita. Jadi bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen berlandaskan janji-janji Allah? Ya, seperti ini contohnya. Ketika suatu masalah muncul, kita tidak akan panik atau menyalahkan orang lain. Karena Tuhan janji Dia adalah pembela kita. Dia yang berperang ganti kita. Oke, misalnya ketika keuangan kita terbatas, kita tidak akan khawatir. Tuhan janji Dialah penyedia kita. Dialah yang memelihara kita. Amin. Ketika dokter memberi kita kabar buruk, kita tidak akan stres. Kerana Tuhan janji Dialah Allah penyembuh. Amin. So, janji-janji Allah itu luar biasa dan sekali lagi saya tekankan, Dia selalu mengenapi apa yang dijanjikannya. Okey. Salah satu janjinya adalah, kan banyak janji. So, salah satu janjinya adalah kehadirannya. Tuhan menjanjikan kehadirannya kepada kita. Itu adalah di Matius 28:20, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. So, berdasarkan janji ini, saya dapat berbaring di malam dengan damai dan tenang dalam jiwa saya. Bahkan jika keadaan saya tampaknya lepas kendali. Jadi, ketika kita mengenal Dia dan janji-janjinya, itu bukan hanya ya dan amin di dalam Dia. Tetapi kita dapat hidup berbeda. Itu sangat penting. Tidak hidup seperti cara dunia hidup. Ya, orang lain mungkin berkata kepada saudara, ya, oh, bagaimana kamu bisa tetap bersukacita dengan masalah seperti ini? Dan saudara dapat menjawab, oh, saya telah menyerahkan beban saya kepada Tuhan kerana Dia peduli kepada saya dan saya tahu Dia tidak akan pernah meninggalkan saya. Amin. Dan walaupun kita punya masalah, kita tidak akan berjalan di sekitar rumah atau pergi ke kantor dengan sikap atau perilaku yang buruk hanya kerana kita memiliki masalah. Sebagai satu contoh, seorang isteri yang mengenal firman Tuhan tidak akan berjalan di rumah dengan wajah murung kerana salah faham dengan suaminya. Dia tidak akan pergi ke kantor dan bersikap buruk terhadap rekan kerjanya. Seorang wanita yang lajang tidak akan khawatir dan berfikir siang dan malam tentang siapa yang akan dinikahinya kerana fokusnya adalah kesetiaan Tuhan. Okey, seorang wanita yang lagi cari pekerjaan tidak akan stres atau khawatir tentang masa depan dia, tapi dia akan percaya bahawa Tuhan akan membukakan jalan untuk dia. So, okey, misalnya janji yang lain, Allah menjanjikan kita damai sejahtera, ya, yang di Filipi 4 ayat 6 dan 7. Okey, janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Amen. So Tuhan berjanji untuk menjaga hati, dan pikiran kita dengan damai sejahtera supranatural yang tidak dapat dipahami dari sudut pandang manusia. Nah, hal ini dapat terjadi jika kita menyampaikan permohonan doa kita kepada Tuhan dan bersedia mengungkapkan rasa syukur kepadanya dalam segala hal, bukan dalam satu hal, tapi segala hal yang kita lewati di dalam dunia ini. Maka kita dapat memperoleh kedamaian dari Tuhan yang akan menjaga hati dan pikiran kita dari rasa sakit, kebingungan, keputusan yang salah, kepahitan, kekhawatiran, dan lain-lain. Kita juga akan lihat di 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan kehendak Tuhan adalah agar kita bersyukur dalam segala situasi. Ya. Jika kita dapat bersyukur kepada Tuhan di saat senang, kita juga dapat bersyukur kepada Tuhan di saat susah. Ya, bahkan saat kewangan saya sedang pas-pasan, bahkan saat saya sakit, saya dapat melakukannya. Kita dapat melakukannya. Waktu kita ingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amen. So Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi firman-Nya yang mendorong kita untuk berdoa dan bersyukur kepadanya. Kerana itu menolong kita mengalihkan fokus dari situasi kita untuk fokus kepada Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Amen. So kita bersyukur kepada Tuhan kerana kita dapat melewati masalah kita dengan belas kasihan Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan bahkan di masa-masa sulit, kerana kita memiliki kepastian dari firman-Nya. Firman-Nya berkata kita lebih dari pemenang di dalam Kristus. Firman-Nya berkata Tuhan akan membuat jalan ketika tampaknya tidak ada jalan. Amin. Saya percaya. Saya tidak tahu bagaimana atau kapan pun itu akan terjadi, tetapi saya percaya kepadanya dan saya percaya kepada firman-Nya. Amin. So sebagai orang Kristen, penting untuk membangun sikap, sikap memuji dengan penuh rasa syukur dan mengucap syukur kepada Tuhan tanpa henti, karena kita mengekspresikan iman kita kepadanya. Ketika kita mampu mengucap syukur kepadanya dalam segala situasi, iman kepadanya dan janjinya ini akan menyebabkan kita hidup berbeda dari dunia ini. Ini adalah salah satu cara untuk menjadi terang di dunia ini. Okey, kesimpulannya, kalau bicara tentang janji Tuhan banyak sekali ya. So kita stop di sini. So kesimpulan dari firman hari ini adalah untuk mengingatkan kita semua memiliki janji-janji Tuhan untuk menolong kita. Amen. Memberi kita inspirasi, memberi kita dorongan, sukacita, damai sejahtera, kekuatan untuk bertahan dan tidak bergantung pada cara-cara dunia. Mengetahui janji-janji Tuhan akan membuat perbezaan besar dalam hidup kita. Kita akan hidup berbeda dari dunia. Kita tidak akan berjalan, berbicara dan terlihat seperti orang-orang kalah. Tapi kita berjalan dengan keyakinan bahawa Tuhan menyertai kita. Dan apapun yang kita hadapi, kita tahu semua janjinya adalah ya dan amin. Amen. Dia akan melakukan apa yang dia katakan kerana dia setia dan dapat dipercayai. Amin. Ya, sekian firman Tuhan untuk hari ini. Saya berdoa dan berharap ini firman Tuhan akan mendorong kita lebih lagi untuk mendekatkan kita kepada Tuhan dan tidak melihat situasi kita, tetapi fokus kepada Tuhan setiap saat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk firman-Mu, janji-janji-Mu Tuhan yang selalu membangkitkan kita supaya kita tetap fokus
kepadamu dan kepada firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau mau yang terbaik untuk kita. Ampuni kita Tuhan jika kita kurang percaya, khawatir, memaksa keinginan kita. Kita mau Tuhan, mau menyerahkan seluruh kehidupan kita, keluarga kita ke dalam tangan-Mu. Kita percaya Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang mengendalikan semuanya. Sebagai hamba-Mu Tuhan, saya lepaskan berkat-Mu, kesembuhan-Mu dan rencana-Mu Tuhan atas kehidupan kita, keluarga kita dan gereja kita. Kami berdoa biar kehendak-Mu yang terjadi dan biar nama Tuhan yang dimuliakan. Dalam nama Yesus yang berkuasa kita berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin dan amin. Amen. So Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap berdoa dan percaya kepada Tuhan. Selalu mengucap syukur. Dalam waktunya semua akan jadi indah. Amin. Sampai kita ketemu lagi. God bless you all. Amen.